Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di hutan yang terletak tidak jauh dari ibu kota kehidupan. Naga kecil melihat ke arah pintu alam rahasia itu dengan serius. Dia yang terlihat santai pada awalnya, seketika saja dia terlihat berbeda dari biasanya. Dia menjadi sangat marah ketika melihat pintu yang berada di langit itu. Wush! Naga kecil menghilang dari air terjun tempat dia bersantai sebelumnya, dan muncul tepat di depan pintu alam rahasia tersebut. Kenapa kamu muncul di sini? Bukankah harusnya kamu memiliki tugas lain? Ucap naga kecil yang masih dalam wujud naga kecilnya sambil memandang pintu itu. Bas-bas. Sebuah formasi besar segera muncul dan terlihat mengelilingi naga kecil dari dalam, dan itu membuat semua orang di alam kehidupan tidak dapat melihat apa yang terjadi di sana. Wow, teman lama, sudah lama sekali kita tidak bertemu, ucap suara yang keluar dari pintu itu. Dan tepat di depan pintu itu, sesosok putih muncul memandang naga kecil dengan penuh senyum. Tapi di wajah naga kecil, itu tidak ada sedikit pun senyum untuk sosok putih. Aku tidak perlu basa-basimu, katakan saja apa tujuanmu ke sini. Dan kenapa memunculkan alam ini di sini? Tanya naga kecil dengan wajah serius dan marah. Melihat betapa marahnya naga kecil, sosok putih itu tidak marah, dan dia masih tersenyum dengan tenang sambil memandangi naga kecil. Tampak jelas kalau keduanya saling mengenal, dan terlihat seperti memiliki hubungan. Tapi jelas saja bayi kecil tidak menyukai orang yang ada di depannya ini. Teman lama, apakah begitu kamu menyambut teman lamamu ini? Kamu tidak berubah sedikit pun meskipun telah keluar dari sana, ucap sosok putih itu. Mengaum, jangan banyak bicara, dan jangan sok dekat denganku, ucap naga kecil dengan marah. Dalam sekejap wujudnya berubah menjadi naga biru raksasa yang besar, dengan wajah yang sangat marah sambil melihat ke sosok putih itu dengan aura membunuh yang luar biasa. Kekuatanmu itu belum pulih, dan kamu tetap tidak akan bisa melakukan apapun untuk mengubah takdir, ucap sosok putih tersebut dengan tersenyum ke arah naga kecil. Aku tidak pernah ingin mengubah takdir, tapi aku hanya tidak ingin ada orang lain yang terikat dengan takdir bodohmu itu. Dulu, orang itu dan dia pun mati hanya untuk melindungi alam dan dunia ini, ucap naga kecil yang mengingat masa lalunya. Mendengar perkataan naga kecil, sosok putih itu tidak berbicara, dan dia hanya memandang naga kecil dengan tenang, dan juga masih ada senyum di wajahnya. Jikalau bukan takdir bodohmu itu, bagaimana bisa orang itu mati? Dan kalau bukan karena takdirmu itu, seharusnya aku tidak dikurung selama itu di sana, ucap naga kecil dengan marah. Ada sedikit rasa sedih di hatinya saat memikirkan masa lalu yang pedih itu, karena perjuangan yang dia lakukan saat itu semuanya sia-sia. Dan itu hanya membuat korban, bahkan orang terdekatnya mati karena takdir bodoh dari orang di depannya ini. Dia sangat membenci takdir, dan dia sangat ingin menghancurkan apa itu takdir. Itu semua sudah ditakdirkan, dan sekarang pria muda itu juga harus memenuhi takdirnya, ucap sosok putih itu dengan tersenyum. Naga kecil terdiam saat pria itu berbicara, namun perlahan naga kecil yang tadinya marah, kini mulai tersenyum sedikit demi sedikit, lalu tertawa bebas di sana dengan bangganya. Dia, hahaha. Apakah kamu pikir dia peduli dengan takdir bodohmu itu? Ucap naga kecil sambil tertawa meledek sosok putih tersebut. Apa maksudmu? Semua orang terpilih harus melakukan takdirnya. Karena jika tidak, baik dunia dan dua alam ini akan berada dalam bahaya, ucap sosok putih itu. Naga kecil tertawa lagi setelah mendengar perkataan sosok tersebut, dan bahkan sampai membuat perutnya sakit saat mendengar perkataan sosok putih itu.
Dia tidak tahu siapa pria muda yang dikatakannya itu, dan dia pun tidak pernah dekat dengan pria tersebut. Naga kecil yang selama ini dekat dengan pemuda itu, dia jauh lebih mengerti tentang hati dan juga cara pria itu untuk melakukan sesuatu. Apakah kamu pikir dia akan menurutimu? Dasar bodoh. Pemuda itu berbeda dari dirinya. Dan jika pria itu tidak dapat mencapai tingkat itu, maka aku sang naga langit yakin, kalau dia bisa mencapai tingkat yang tidak pernah dicapai oleh orang itu, ucap naga kecil dengan aura langit yang luar biasa. Dia seperti bukan naga kecil yang nakal dan terlihat bodoh seperti sebelumnya, karena saat ini ada aura yang berbeda dari tubuhnya, dan itu sangat berbeda dengan seluruh aura yang ada di alam langit itu sendiri. Bahkan sosok putih itu melihat naga kecil dengan aneh. Naga langit yang selalu pendiam sejak kejadian dulu, kini dia benar-benar telah menyebut dirinya sebagai naga langit, untuk pertama kalinya dengan penuh kebanggaan seperti itu. Hal ini baru pertama kali dia lihat. Sepertinya kamu sangat yakin dengan pemuda itu. Apakah kamu sudah terlalu lama bersamanya, dan membuatmu menjadi lupa dengan semua yang terjadi? Ucap sosok putih itu. Hahaha, aku tidak pernah lupa dengan semua itu. Kenapa aku percaya dengannya? Itu karena dia adalah saudaraku, ucap naga kecil dengan penuh kebanggaan. Saudara, kata-kata bodoh apa lagi itu? Semua dewa hanya mengatakan hal itu, tapi mereka tetap melakukan banyak hal buruk seperti dulu, yang pernah dialami Kaisar Langit dan dua alam lainnya, ucap sosok putih itu. Hahaha, aku dulu juga sempat berpikir begitu, saat aku bebas dari hal buruk tersebut. Tapi banyak hal yang telah mengubah diriku, dan itu membuatku yakin. Seseorang mengatakan satu kata yang membuatku percaya pada saudaraku itu, ucap naga kecil dengan wajah bangga. Oh, apa itu? Ucap sosok putih tersebut. Semuanya masih belum berada di tangan yang tepat. Balas naga kecil dengan senyum bangga. Seketika saja wajah sosok putih kaget, lalu dia memandang naga kecil untuk pertama kalinya dengan serius. Kata-kata itu pernah dia dengar, dan ini membuatnya teringat akan pria itu. Kamu bukanlah yang terpilih, jadi ini bukanlah takdirmu, ucap seorang pria kepada sosok yang berdiri di depan pintu putih tersebut. Wah, kalau begitu sayang sekali, sepertinya memang aku tidak bisa, hahaha, ucap pria itu sambil tertawa tanpa ada rasa sedih sedikit pun. Kenapa kamu malah tertawa? Biasanya orang akan kesal saat mendengar perkataanku itu, ucap sosok putih tersebut. Oh, karena aku sadar akan diriku yang tidak sempurna ini. Akan tetapi, ucap pria itu sambil menunjuk pintu putih di depannya dengan wajah penuh senyum. Suatu saat nanti orang yang tepat itu pasti akan datang untuk mengambilnya, dan menyadarkan dirimu untuk mengakuinya. Dan saat orang yang tepat itu datang, dialah orang yang akan mengubah semuanya, ucap pria tersebut dengan bangga. Hei Kaisar Langit, kamu itu terlalu banyak bermimpi. Di dunia ini semua sudah ada takdirnya, ucap sosok putih tersebut. Maka dari itu, pria itulah yang akan memutuskan semua takdir yang telah kamu buat. Ucap seorang pria yang mana dia adalah Kaisar Langit itu sendiri. Mendengar hal itu, sosok putih itu menjadi serius dan juga mengubah wajahnya, seperti yang dia perlihatkan kepada naga kecil sekarang. Takdir, mengubah, itu hanyalah impian palsu yang bodoh. Semua makhluk sudah ada takdirnya, ucap sosok putih itu dengan wajah agak marah. Baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang, di depan naga kecil kata-kata itulah yang membuat dia menjadi marah. Maka kamu lebih baik duduk dan lihat saja, bagaimana orang itu akan mengubah takdirnya sendiri di depan matamu. Ucap naga kecil. Sosok tersebut langsung terdiam, karena kata-kata naga kecil sama persis dengan Kaisar Langit yang dulu pernah berdebat dengan dirinya, dan hal itu benar-benar membuat dia kesal.
Padahal sebelumnya saat berhadapan dengan sosok hitam itu, dia tidak pernah marah atau kesal seperti sekarang. Hanya impian yang bodoh. Jika benar ada orang seperti itu, maka aku roh pelindung alam langit dan nenek moyang dari segala roh, aku sendiri akan tunduk padanya, ucap pria tersebut dengan wajah serius dan bangga di saat itu juga. Bang! Tiba-tiba saja petir menyambar di alam kehidupan. Tidak, bahkan di seluruh alam langit petir aneh muncul di semua tempat. Hal itu mengubah wajah setiap penguasa yang ada, bahkan bayi kecil yang sedang santai di pangkuan Dewi Bunga pun berdiri, dan memandangi langit gelap yang penuh dengan petir itu. Ini pasti naga langit yang melakukannya, ucap bayi kecil dengan senyum. Ada apa? Kenapa aku merasa roh alam bunga menjadi tak karuan? Ucap Dewi Bunga yang berada di samping bayi kecil. Sabar, itu hanya untuk sementara. Aku yakin ini akan segera hilang, ucap bayi kecil sambil mengelus punggung Dewi Bunga dengan lembut. Jawab Dewi Bunga sambil menyandarkan kepalanya ke bahu bayi kecil. Roh dari segala alam, apa yang telah aku katakan dulu, ini benar-benar akan mengubah dirimu. Jangan pernah remehkan hati setiap makhluk. Takdir itu hanya perkataan bodoh untuk lari dari semua masalah, ucap bayi kecil sambil memandangi petir yang bergemuruh itu dengan tenang. Saat itu bukan hanya di alam langit saja, di alam binatang suci hal yang sama juga terjadi. Langit bergemuruh, bahkan itu membuat hati Kaisar Naga atau Lin Long menjadi sedikit aneh. Kakak, apakah kamu merasakannya? Tanya Lin Gui yang muncul di depan Lin Long. Iya, sepertinya kamu juga merasakannya. Feng Er, balas Lin Long. Setelah itu sosok api muncul di depan keduanya dengan sangat menawan, dan terlihat wajahnya yang cantik. Wajahnya itu dapat membuat semua pria tergoda akan kecantikan, dan juga keindahan tubuhnya itu. Iya, ini adalah pertama kalinya aku merasakan hal seperti ini, ucap Feng Er dengan serius. Lin Long memandang ke langit yang bergemuruh itu dengan tatapan serius, namun secara perlahan dia melunak, dan berkata di depan keduanya yang sedang bingung itu. Semuanya telah berubah, takdir akan segera berubah. Apa yang akan menjadi pilihan kita, itulah hasil nanti dari yang kita pilih, ucap Lin Long dengan tenang. Bang, di dunia lain tempat Dewa Neraka berada, itu terlihat Dewa Neraka yang biasanya hanya berdiam menutup mata di puncak biasanya, kini dia berdiam sambil berdiri dengan serius. Kakak, ucap dua orang yang muncul di belakang pria, yang mana orang itu adalah Dewa Neraka. Takdir kembali dimulai, semoga takdir busuk ini yang membuat seluruh dunia dan alam menjadi kacau bisa dihancurkan, ucap Dewa Neraka sambil memandangi langit. Baik Dewa Kematian maupun Dewa Kehancuran terlihat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Neraka. Tapi mereka masih diam, di tempat mereka menemani Dewa Neraka yang menatap langit dengan serius. Dunia Dewa, Bang. Apakah ini pertanda buruk atau baik? Ucap Ying Huan yang muncul di langit, sambil memandangi langit yang gelap dan penuh dengan petir itu. Semoga saja ini pertanda baik, ucap Ling Qingzu dengan menghela nafas. Dia dapat merasakan kalau roh pedang di dalam dirinya juga terlihat kaget. Hal yang sama dirasakan oleh Ying Huan sebagai Dewi Penguasa Alam Es. Lalu tidak lama kemudian sosok pria muncul di depan mereka. Lin Dong, ucap keduanya. Lin Dong mengangguk, dan menatap serius ke arah langit yang gelap dan penuh dengan petir itu. Dia sebagai Dewa Elemen dan Penguasa Alam Elemen tentu saja lebih tahu, daripada dua wanita yang ada di belakangnya. Kamu akhirnya berani muncul lagi setelah sekian lama. Tapi kali ini apakah takdirmu yang menang, atau anakku yang menghancurkan takdir bodohmu itu? Ucap Lin Dong dengan wajah serius. Aura agung yang itu setara dengan dewa penguasa tingkat rendah segera menyelimuti dirinya, dan secara perlahan menyebar untuk melawan petir di langit dengan sangat keras.
Bledar, meskipun kamu adalah pendiri dari roh dua alam dan seluruh dunia ini, aku tidak akan membiarkan takdir bodohmu itu terikat lagi, ucap Lindong dengan melepaskan aura yang keras. Melihat aura Lindong yang keras tak seperti biasanya itu, wajah kedua wanita ini menjadi kaget. Itu bukan wajah marah Lindong, tapi wajah yang dulu waktu mereka muda pernah melihatnya. Pria muda yang gigih melawan takdirnya telah benar-benar kembali, dan bahkan sekarang dia berdiri dengan bangga untuk melawan takdir itu lagi. Aku, Lindong, tidak akan begitu saja menerima takdir bodohmu itu. Dulu aku memang berdiam diri saja. Tapi untuk kali ini, biarkan dunia tahu kalau baik aku maupun anakku, itu akan menghancurkan takdir busuk yang telah lama ada, ucap Lindong dengan suara keras. Bang-bang, semua petir itu beradu dengan petir yang dikeluarkan oleh Lindong, dan mereka terlihat sama-sama kuat, bahkan tidak ada yang kalah ataupun menang. Dan sekarang Lindong masih berada di alam penguasa tingkat rendah. Sekuat apa kekuatannya jika dia berada di tingkat tinggi? Di dua kekaisaran juga memandang ke arah di mana Lindong berada dengan tersenyum, dan mereka berdiri di langit sambil disaksikan oleh orang-orang mereka masing-masing. Aura mereka juga tidak kalah dengan Lindong, dan itu sudah jelas kalau mereka juga berada di alam dewa penguasa tingkat rendah, bahkan hal itu membuat seluruh orang-orang yang melihatnya merasa senang. Pemuda yang dulunya mengubah takdir mereka, sekarang telah bangkit lagi untuk melawannya, ucap Permaisuri Chu sambil memandangi pria yang berdiri dengan bangga di langit itu. Permaisuri Kaisar Api juga tersenyum saat melihat pria yang berdiri dengan bangga di langit. Tepat di Istana Api, dia mengingat masa lalu yang pernah mereka lalui pada saat itu. Aku akan bersamamu apapun yang terjadi nanti, ucap Permaisuri Api dengan tersenyum manis. Dia akan selalu bersama pria yang berada di langit itu apapun yang terjadi. Baik di masa lalu maupun sekarang, perasaannya itu tidak akan pernah berubah walaupun telah digerus oleh waktu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.